Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Intan Permatasari, NPM 1903031030 dari jurusan Akuntansi Syariah B, semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penelitian untuk MK Akuntansi Sektor Publik. Pada metode penelitian, jenis penelitian dan gambaran dari populasi atau objek penelitian dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian mengenai PSAK nomor 45 pernah dibahas sebelumnya oleh Budi Harjo 2019 dari STIE Perbanas Surabaya dengan judul Penerapan Pelaporan Keuangan pada Yayasan Nurul Hayat yang sesuai dengan PSAK nomor 45. Akan tetapi, terdapat perbedaan, yaitu penggunaan satuan kajian atau unit of analysis pada penelitian kualitatif deskriptif ini. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai keuangan yang dimiliki oleh Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. Apakah sudah menerapkan pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang sesuai dengan PSAK nomor 45. Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan terutama oleh penelitian sendiri secara pribadi dengan memasuki lapangan penelitian sendiri yang menjadi instrumen utama untuk terjun ke lapangan. Data yang dihimpun berupa data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dan dapat berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa. Pengetahuan atau objek studi data ini dapat berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Teknik pengumpulan data utama pada penelitian kualitatif adalah observasi dan wawancara. Pada teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode studi kasus. Hal ini dilakukan guna mendapatkan suatu gambaran mengenai data yang dijadikan sebagai objek penelitian. Kemudian, hasil penelitian yang telah diperoleh akan dibandingkan dengan kriteria-kriteria yang digunakan sebagai tolak ukur untuk penelitian ini, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Hasil penelitian dan pembahasan. Yayasan Masjid Al-Falah belum menyusun gambar struktur organisasi. Hal ini jelas akan merugikan para pengguna laporan keuangan maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dengan yayasan dikarenakan belum jelasnya wewenang dari masing-masing bagian tersebut. Pada tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan Yayasan Masjid Al-Falah yang akan digunakan oleh para pengguna. Laporan keuangan dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tersebut. Penyusunan laporan keuangan disajikan berdasarkan harga perolehan dengan standar akuntansi yang digunakan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Di dalam PSAK nomor 45 dijelaskan pada sisi pendapatan, penghasilan dan sumbang lain-lain disebut mengenai sumbangan serta jasa layanan. Sedangkan laporan aktivitas yang disusun oleh Yayasan Masjid Al-Falah tidak mengklasifikasikan sumbangan yang diterima secara tersendiri, melainkan sumbangan tersebut diklasifikasikan sebagai penerimaan. Sedangkan untuk jasa layanan sesungguhnya, Yayasan Masjid Al-Falah telah menyebutkan pada catatan atas laporan keuangan, namun tidak disebutkan secara terperinci pada laporan aktivitasnya. Menurut PSAK nomor 45, laporan arus kas yang disusun oleh Yayasan Masjid Al-Falah adalah sesuai dengan contoh bentuk laporan arus kas dengan metode langsung,
Laporan arus kas yang disusun oleh Masjid Al-Falah terdiri atas kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Maka, kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1. Yayasan telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAK nomor 45, di mana yayasan menyusun 4 laporan keuangan. Aset bersih yayasan tidak diklasifikasikan ke dalam 3 bagian, yaitu aset bersih, tidak terkait, terkait temporer, dan terikat permanen. Kerugian piutang tak tertagih diakui secara langsung. Selanjutnya, laporan aktivitas telah diklasifikasikan sesuai dengan pembatasan, yaitu tidak terkait, terkait temporer, dan terkait permanen yang sesuai dengan laporan aktivitas berbentuk B pada PSAK nomor 45. Lalu, laporan arus kas disusun sesuai dengan PSAK nomor 45 dengan mengambil bentuk metode langsung. Pada penyusunan terakhir, catatan atas laporan keuangan yang disusun Yayasan Masjid Al-Falah, terdapat beberapa pendapat, yaitu yayasan tidak mencatat penerimaan hibah atau wakaf yang telah diterima. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.